Hai, welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku Dinda. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial lagi. Tutorial masak-masak yang simple, yang gampang, yang mudah banget buatnya. Kali ini aku mau buat 5 olahan roti tawar yang pastinya kalian gampang bikinnya, bisa bikinnya. Dan bahan-bahannya juga mudah, ada di mana-mana. Buat kalian yang mau nonton videonya langsung aja ya. Welcome back. Menu pertama, kebab sapi roti tawar. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini aku pakai 4 buah roti tawar, kornet sapi, bawang bombay yang nanti kalian jangan lupa iris kecil-kecil gitu, iris tipis-tipis. Terus selada yang juga nantinya harus dipotong kecil-kecil. Saus aku pakai ABC sambal. Bumbu kare kalian bisa pakai merek lainnya. Mayonnaise, margarin buat ngepen, dan keju slice. Ini opsional sih, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja ke proses pembuatannya. Yang pertama, nyalain kompor pakai api sedang, terus taruh pan di atasnya, panasin dulu bentar. Habis itu aku masukin margarin. Ini aku pakai merek Vilma, kalian bebas pakai merek apapun. Biarin margarinnya meleleh. Terus kalau udah meleleh semua, masukin bawang bombay yang udah kalian potong-potong tipis gitu. Oseng bawang bombaynya sampai agak layu. Kemudian masukin ini bumbu kare instan, aku pakai dari Indofood. Kalian juga bebas pakai merek dari Bambu or anything. Dan pas masukin ininya pastiin dikit aja ya guys, soalnya bumbu kare ini strong banget. Jadi kalau kebanyakan agak keasinan dan crunchy gitu rasanya. Lalu aku juga masukin beberapa sendok air biar nggak kental-kental banget gitu. Terus diaduk-aduk lagi dan masukin kornet sapinya, karena aku bikin 5 kebab jadi aku pakai kornet sapinya semua, tapi ini ukuran kecil kok. Terus dioseng-oseng aja sampai si bumbu dan kornet sapinya itu tercampur rata. Nah, kalau udah kering dan berubah warna kayak gini, sisihkan. Kemudian kalian siapin gelas or anything, kalau kalian punya rolling pin juga bisa. Nah, ini gunanya buat memipihkan si roti tawarnya. Jadi kalian giles-giles aja roti tawarnya sampai pipih. Kalau aku sih cuma punya gelas, jadi pakai gelas guys. Nah, kurang lebih kayak gini, roti yang udah ditipisin semua, yang udah digiles, dia jadi tipis banget, terus agak padat gitu, jadi enak dibentuk. Next step, taruh daun selada yang udah kita potong-potong kecil-kecil di atas rotinya. Dan juga daging yang udah kita oseng tadi, daging kare, taruh secukupnya aja. Kalau misalnya kebanyakan, rotinya akan pecah guys, karena nggak bisa nampung isi banyak-banyak. Lanjut, aku juga nambahin keju slice. Jadi 1 keju aku belah jadi 2, terus taruh di atas rotinya. By the way, ini bener-bener optional guys. Buat kalian yang gak mau pakai atau gak punya di rumah, gak apa-apa, gak usah pakai, di skip aja. Terus tambahin saus. Di sini aku pakai saus pedas. Kalian juga bisa pakai saus tomat kalau nggak suka pedas. Dan tambahin mayonnaise cukupnya. Next step, kalian lipat rotinya. Jadi usahain kalau ngelipat itu agak sedikit ditekan biar rotinya tuh nempel dan nggak gampang lepas. Nah, kurang lebih kayak gini roti-roti yang udah aku lipat. Selanjutnya kita pen deh. Kemudian nyalain kompor dan taruh pan di atasnya. Nah, ini aku pakai pan yang biasa untuk ngegrill, tapi kalau kalian cuma punya pan biasa atau teflon biasa nggak apa-apa, pakai itu juga bisa. Lalu diolesin pakai margarin atau mentega. Kalau udah, langsung aja panggang roti atau roti kebab yang udah kita gulung tadi ke atas pan yang udah dilumuri atau lapisi margarin. Dan jangan lupa olesin lagi margarin ke atas rotinya.
Panggang roti kebab sampai warnanya kecoklatan gitu, dan jangan lupa dibolak-balik. Pastiin semua sisi matang merata ya. Tada, ini dia roti kebab yang udah jadi. Lihat dong, warnanya bener-bener menggoda, dan dagingnya kerasa, karinya kerasa, nggak kalah sama kebab asli. Cobain ya guys. Oke, kita lanjut ke resep yang kedua. Menu kedua, Milo Cheese Stup Roti. Oke, untuk bahan-bahan resep yang kedua, di sini ada 4 buah roti tawar, 250 ml susu cair, 1 saset susu kental manis rasa coklat, 2 saset Milo, keju quick melt, 2 sendok maizena, terus ada keju parut, kismis dan cherry yang aku gunain sebagai topping. Jadi ini optional aja, bisa kalian ganti, juga bisa nggak usah pakai. Oke, langsung aja. Yang pertama, masukin 250 ml susu cair, tambahin 1 sendok gula pasir, 1 saset susu kental manis rasa coklat, dan masaknya pakai api kecil. Terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kemudian masukkan 2 saset Milo ke dalam panci dan diaduk lagi sampai merata, jangan sampai ada Milo yang masih menggumpal. Lalu aku juga tambahin parutan keju quick melt dikit aja biar rasanya creamy dan makin gurih gitu. Kalau udah diaduk-aduk lagi, pastiin kejunya nggak ada yang menggumpal, jadi melt semua. Kemudian aku ambil 2 sendok tepung maizena yang tadi, aku tambahin sedikit air putih biasa, diaduk-aduk di mangkok dulu. Jangan langsung diaduk di panci karena bisa menggumpal guys. Terus tuangin aja pelan-pelan, jangan sampai tumpah-tumpah kayak aku gini. Nah, setelah kalian tambahin tepung maizena tadi, pastiin kalian aduk-aduk terus karena tepung maizena ini gampang banget mengeras. Jadi di bawahnya tuh cepet gosong. Jadi harus diaduk-aduk terus sampai teksturnya benar-benar mengental, kurang lebih seperti ini, dan siap deh. Lalu aku pakai wadah anti panas kayak gini, dan taruh 1 lembar roti ke dalamnya. Tuangkan fly yang tadi baru kita buat, ratakan ke semua sudut-sudutnya. Kalau udah rata, tumpuk lagi pakai roti lainnya dan tuangkan fly lagi. Nah, setelah fly merata, kalian bisa tambahin topping. Di sini aku tadi pakai keju. Kalian juga bisa ganti toppingnya pakai chocolate chips atau cornflake atau yang lainnya yang kalian suka. Terus aku tambahin juga kismis. Dan aku tambahin buah cherry sebagai pemanis. Tada, cheese Milo stup roti kita udah jadi. Ini tuh rasanya bener-bener creamy, teksturnya lembut banget. Dan yang paling penting gak bikin enek karena gak manis banget guys. Jangan lupa cobain untuk stok cemilan di kulkas kalian selama stay at home ini. Semoga kalian suka sama resep kedua ini. Kita lanjut ke resep yang ketiga. Let's go. Menu ketiga, roti sosis mayo. Lanjut ke resep yang ketiga. Bahan-bahannya ada roti tawar, sosis, keju quick melt yang dipotong kecil-kecil, dadu gitu, mayonnaise, saus. Aku pakai saus pedas, kalian juga bisa pakai saus tomat. 1 buah telur, tepung roti, dan minyak buat goreng nanti. Nah, yang pertama, kalian siapin lagi roti pipih kayak gini. Caranya sama aja kayak resep yang pertama. Kemudian siapkan 1 roti yang udah ditipisin tadi, dan taruh sosis yang udah dipotong kayak dadu gini di atas rotinya. Dan aku juga tambahin keju quick melt yang aku potong memanjang kayak gini.
Lalu tambahin mayo secukupnya. Kalau misalnya kalian pencinta mayo, kalian bisa pakai yang agak banyak. Cuman kalau aku secukupnya aja. Setelah itu lipat roti dan tekan-tekan ujung roti kayak gini. Pastiin kalau udah cuci tangan jadi tangannya bersih. Terus kalian kunci. Gak apa-apa gak rapih. Ini cuman sekedar ngunci aja biar isian di dalam rotinya nggak keluar, karena ini bakal ketutup juga sama tepung roti nanti. Kalau udah dilipat, kurang lebih jadinya kayak gini. Nah, lipat semua, terus sisihkan. Lalu pecahkan 1 butir telur, kocok lepas aja. Terus siapin juga tepung rotinya. Nah, ambil 1 roti yang tadi, taruh di telur, dibolak-balik dulu, usahain semua permukaan si rotinya terbaluri oleh telur tersebut, dan lumuri dengan tepung roti. Pastikan semua permukaan roti terbaluri sempurna, dan kalau udah jadinya kayak gini, siap untuk kita goreng. Siapkan sedikit minyak panas, lalu goreng roti di atasnya. Jadi benar-benar pakai sedikit minyak aja biar nggak banyak keserap. Bolak-balik dan goreng hingga warnanya sampai kecoklatan. Kalau udah, kalian bisa tambahin saus kayak gini, dan roti siap buat dihidangkan. Nih, aku ambil 1 dan ini masih panas banget. Kalian harus lihat dalamnya selumer dan seenak apa. Kalau pakai keju pasti kejunya itu meleleh kayak gini. Tuh, bener-bener menggoda banget. Dan buat kalian yang pencinta risol, aku jamin kalian juga bakal suka ini. Please, kalian wajib buat. Oke, kita next ke resep yang keempat. Menu keempat, roti goreng coklat keju. Next, resep yang keempat. Bahan-bahannya ada roti tawar, coklat Cadbury. Aku pakai yang bentuknya permen gini, jadi gampang biar gak usah potong-potong. Dan keju cheese melt yang udah dipotong dadu-dadu. Jangan lupa minyak buat menggoreng. Oke, langsung aja yang pertama, siapin roti pipih. Terus taruh 1 permen coklat di atasnya, bukan permen sih, coklat yang bentuknya kayak permen. Dan keju quick melt yang udah dipotong dadu-dadu. Nah, 1 roti tawar itu aku jadiin 2 roti coklat keju. Setelah itu ambil lagi roti yang lainnya dan tumpuk, pastiin sisi-sisinya sama rata. Setelah itu ambil gelas buat nyetak rotinya. Jadi caranya tinggal diteken aja, tuh dicetak, dia bakal jadi kayak gini, lucu banget kayak mini dorayaki. Setelah semuanya udah dicetak, kurang lebih jadinya kayak gini, siap untuk kita goreng deh. Langsung aja digoreng pakai minyak panas dan pakai api yang kecil. Masukin aja rotinya. Jangan lupa dibolak-balik juga biar nggak gosong. Kurang lebih setelah 5 menit digoreng, hasilnya jadi kayak gini. Terus bisa langsung kita tambahin topping. Di sini aku pakai topping keju. Aku tambahin kismis yang tadi juga. Dan cherry yang tadi sebagai pemanis. Akhirnya jadi deh roti goreng coklat keju. Ini tuh rotinya di luar crispy, renyah gitu, tapi di dalamnya moist, lembut, keju coklatnya lumer, parah enak banget. Please kalian juga harus cobain resep keempat ini. Dan kita langsung ke resep yang terakhir. Menu terakhir, pop bread caramel. Oke, untuk bahan-bahan resep yang terakhir ada roti tawar, 10 sendok makan susu cair, 2 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan mentega atau margarin. Oke, langsung aja. Ini caranya bener-bener gampang banget. Pertama, kalian siapin 3 buah roti tawar kayak gini. Terus kalian potong-potong jadi kotak-kotak atau jadi kayak dadu gitu. Nah, aku punya tips. Kalau misalkan agak susah pakai pisau kayak gini, kalian coba ganti pakai pisau yang bergigi kayak gini, karena ini emang pisau khusus roti yang lebih memudahkan untuk memotong roti.
Dipotong-potong aja rotinya semuanya. Oh ya, aku punya tips lain. Setelah kalian potong-potong dadu, kalian bisa sangrai dulu rotinya. Jadi disangrai di teflon tanpa pakai minyak, tanpa pakai apapun. Itu bisa ngebuat rotinya tambah garing dan makin enak. Tapi sayangnya aku nggak tunjukin di resep kali ini. Oke, langsung aja kita lanjut. Setelah dipotong kayak gini, kalian nyalain kompor, taruh pan di atasnya dan masukin 3 sendok gula pasir. Nah ini kalian bisa langsung aja pakai susu kalau misalnya kalian mau lebih gurih. Gak usah pakai air kayak aku ini, jadi langsung aja pakai susu. Lalu diaduk-aduk dikit. Nah salahnya aku baru di sini tambahin sedikit susu, padahal kalau aku nggak pakai air tadi terus aku pakai susu itu rasanya bakal jadi lebih creamy dan gurih gitu. Terus tambahin butter atau margarin sekitar 2 sendok makan. Dan diaduk-aduk sampai butternya meleleh semua. Ingat ya guys, kalian harus aduk-aduk terus karena kita mau buat karamel. Jadi karamel tuh gampang banget gosong. Nih kalau udah berubah warna coklat kayak gini, bener-bener harus diaduk terus. Setelah itu masukkan roti yang udah dipotong-potong tadi dan diaduk sampai semua roti terbaluri karamel. Kalau ada yang nempel, kalian pisah-pisahin aja pakai garpu dan diemin dulu sampai rotinya mengering. Kalau udah mengering, kalian bisa simpen rotinya ke dalam toples kayak gini, jadi biar kedap udara, biar tetap crispy. Nah ini aku coba keluarin buat kalian. Terus aku tambahin topping keju favorit aku. Kayaknya semua makanan yang aku bikin harus ada kejunya deh. Dan sebagai pemanisnya juga aku tambahin cherry. Tada, pop bread karamel yang rasa yang manis ini udah jadi. Bisa kalian cemilin sambil nonton drakor atau ngerjain tugas.